Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Izzuddin Al-Faruqi, absen 17, dan saya Muhammad Raka Putra, absen 20. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran yang kedua. Materi yang pertama yaitu strategi penetapan harga. Pengertian: strategi penetapan harga atau pricing strategy adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar atau market-based pricing, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi atau cost-based pricing. Tujuan penetapan harga. Menurut Mahfud, tujuan dari penetapan suatu harga adalah untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta memuaskan target pemasaran. Penetapan harga suatu produk atau jasa tergantung dari tujuan perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut. Selanjutnya, metode penetapan harga. Secara umum terdapat 4 metode untuk menetapkan harga, yaitu yang pertama berbasis permintaan. Suatu metode yang menekankan pada berbagai faktor yang mempengaruhi selera dan kesukaan pelanggan berdasarkan kemampuan dan kemauan pelanggan untuk membeli, manfaat yang diberikan produk, dan perilaku konsumen secara umum. Kedua, berbasis biaya. Faktor penetapan yang dipengaruhi aspek penawaran atau biaya dan bukan aspek permintaan. Harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya langsung, overhead, dan juga laba rugi. Yang ketiga, berbasis laba. Penetapan yang didasarkan pada keseimbangan biaya dan pendapatan. Metode ini memiliki 3 pendekatan, yaitu target profit pricing atau berdasar target keuntungan. Yang ketiga, target return on sales pricing atau berdasarkan penjualan, dan target return on investment pricing bagi sebuah perusahaan. Keempat, berbasis persaingan. Penetapan yang dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan pesaing. Metode ini memiliki 3 pendekatan melalui sistem penjualan di bawah harga normal pesaing untuk menarik konsumen, menyamakan harga agar persaingan tidak terlalu besar, atau memberi harga lebih tinggi dari persaingannya dengan asumsi bahwa produk yang mereka tawarkan memiliki kualitas lebih baik. Strategi penetapan harga. Apabila yang dipasarkan merupakan produk baru, dapat melakukan 2 alternatif, yaitu yang pertama, harga mengapung atau skimming price. Harga mengapung adalah memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum, atau dengan kata lain, dalam hal ini perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produknya memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang dimiliki oleh pesaing. Yang kedua, harga penetrasi. Harga penetrasi adalah memberikan harga lebih rendah agar tercipta pangsa pasar permintaan. Umumnya diterapkan pada kondisi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk, dan itu tidak memiliki nilai simbolis yang tinggi. Jika harga penetrasi ini digunakan, maka akan sangat cocok dan efektif untuk pasar yang cenderung sensitif terhadap harga. Lalu, apabila barang yang diperdagangkan telah beredar, terdapat 3 tahapan siklus, yaitu tahap pertumbuhan. Tahap ini memiliki ciri-ciri, yaitu penjualan akan meningkat dan disertai dengan munculnya pesaing. Saat terjadi pertumbuhan yang cepat, maka biasanya strategi yang akan digunakan adalah tetap mempertahankan harga produk atau pasar. Tapi sebaliknya, jika pertumbuhan melambat, maka strategi yang ditetapkan adalah strategi harga agresif atau menurunkan harga agar bisa mendorong penjualan sekaligus mampu menghadapi persaingan dengan semakin ketat. Selanjutnya, tahap kematangan. Tahap kematangan ini memiliki karakteristik seperti fleksibilitas harga,
Hal tersebut terjadi karena tahap ini merupakan efektivitas strategi dalam penetapan harga. Pada umumnya sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan menjadi sosok yang responsif terhadap situasi pasar, konsumen, bahkan pesaing. Yang tiga, tahap penurunan. Dalam tahap ini umumnya ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan yang secara terus-menerus. Selain itu, tahap ini merupakan tahap akhir dalam hidup produk yang memiliki dua alternatif langkah utama, yaitu strategi discounting atau pemotongan harga. Yang dua, mempertahankan harga, namun memotong biaya yang berhubungan dengan produk, khususnya dalam pengeluaran untuk promosi. Selanjutnya, strategi distribusi. Materi yang diberikan yaitu pengertian strategi distribusi, 2. Macam-macam strategi distribusi, 3. Fungsi-fungsi distribusi, 4. Konflik dalam saluran distribusi. Selanjutnya, materi yang diberikan yaitu pengertian strategi distribusi. Strategi distribusi adalah bagian dari strategi pemasaran yang berkaitan dengan upaya produsen agar produk sampai ke perantara dan pelanggan akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsumen menemukan produk mereka dalam jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Lalu menurut ahli yaitu Basu Sawasta, definisi distribusi ialah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Lembaga yang terdapat pada saluran distribusi ialah produsen, distributor, konsumen, atau industri. Lalu menurut Soekartawi, pengertian distribusi ialah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai konsumen akhir. Macam-macam saluran distribusi. Terdapat berbagai macam saluran distribusi barang konsumsi, diantaranya 1. Produsen konsumen. Untuk saluran distribusi ini merupakan yang paling pendek dan sederhana karena tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang dihasilkan melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen. Oleh karena itu, saluran ini disebut dengan saluran distribusi langsung. Kedua, produsen pengecer konsumen. Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar, dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja. Ketiga, produsen pedagang besar, pengecer konsumen. Saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan saluran distribusi tradisional. Di sini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja. Keempat, produsen, agen, pengecer, konsumen. Di sini produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya terutama ditunjukkan kepada para pengecer besar. Kelima, produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar, yang kemudian menjual kepada toko-toko kecil. Agen yang terlihat dalam saluran distribusi, terutama agen penjualan. Saluran distribusi dipengaruhi faktor, contoh barang impor. Fungsi-fungsi saluran distribusi. Adapun fungsi-fungsi saluran distribusi menurut Kotler tersebut meliputi information, yakni saluran distribusi yang berguna untuk mengumpulkan informasi penting mengenai konsumen dan pesaing. Dengan informasi ini, perusahaan dapat merencanakan dan membantu pertukaran barang. Promotion, yakni saluran distribusi yang berfungsi sebagai pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif terkait produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Negotiation, yakni saluran distribusi yang berguna untuk mencoba menyepakati harga dan syarat-syarat lain sehingga memungkinkan adanya perpindahan hak pemilikan. Ordering, yakni sebagai fungsi agar pihak distributor memesan barang kepada perusahaan. Payment, yakni agar pembeli membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lain. Title, yakni saluran distribusi yang mendorong adanya perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lain.
physical possession, yakni mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan mentah hingga barang jadi dan akhirnya sampai kepada konsumen akhir. Financing, yakni saluran distribusi guna meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya dalam pekerjaan saluran distribusi. Risk taking, yakni untuk menanggung risiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah tertentu seperti melakukan riset pemasaran. Konflik dalam saluran distribusi. Salah satu penyebab konflik adalah faktor kepentingan bisnis. Menurut Bruce J. Walker, jenis konflik dalam saluran distribusi ada dua, yaitu yang pertama konflik horizontal. Konflik horizontal menunjukkan konflik yang terjadi antara perantara pada tingkat distribusi yang sama. Penyebab konflik horizontal adalah kebiasaan pedagang perantara menganeka-ragamkan persediaan produk-produk mereka dengan menambahkan jenis-jenis produk baru. Contoh, supermarket sekarang mulai menjual alat-alat kecantikan, pakaian, makanan, obat-obatan, dan lainnya sehingga membuat pengecer lainnya menjadi terjepit sehingga timbullah konflik yang tidak diinginkan. Yang kedua, konflik vertikal. Konflik vertikal dapat terjadi antara produsen dengan pedagang besar dan produsen dengan pengecer. A. Produsen dengan pedagang besar. Timbulnya ketegangan antara produsen dan pedagang besar disebabkan oleh beberapa aspek dalam hubungan bisnis, yaitu terletak pada titik pandang dari masing-masing pihak. Misalnya, dari sudut pandang pedagang besar, mereka dirugikan oleh produsen karena hanya pada tahap awal saja mereka diberi kesempatan luas, tetapi setelah itu mereka disingkirkan. Dan dari sudut pandang produsen merasa pedagang besar tidak mampu mempromosikan satu barangnya dengan pelayanan yang baik, sehingga produsen menggunakan tenaga penjual sendiri melayani konsumen atau pengecer lainnya. B. Produsen dengan pengecer. Konflik ini timbul karena keduanya merasa berkepentingan dan punya senjata dalam menyalurkan ke konsumen akhir. Strategi promosi. Pengertian strategi promosi. Strategi promosi merupakan kegiatan yang direncanakan dengan maksud membujuk, merangsang konsumen agar mau membeli produk perusahaan sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat tercapai. Tujuan promosi. 1. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. 2. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. 3. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. 4. Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Kegiatan dalam promosi. Yang pertama ada periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan publisitas. Kegiatan dalam promosi. Yang pertama periklanan. Periklanan adalah proses komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non-laba, serta individu-individu lainnya. Tujuan periklanan adalah menjual atau meningkatkan penjualan barang atau jasa. Jenis periklanan ada dua. Yang pertama, periklanan barang. Periklanan barang ini dilakukan dengan menyatakan kepada pasar tentang produk yang ditawarkan. Yang kedua, periklanan kelembagaan. Periklanan kelembagaan dilakukan untuk menimbulkan rasa simpati terhadap penjual dan ditunjukkan untuk menciptakan goodwill kepada perusahaan. Jadi, periklanan ini lebih menitik beratkan pada nama penjual atau perusahaannya. Media periklanan meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi, dan pos langsung. Yang kedua, personal selling, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang ketiga, promosi penjualan. Promosi penjualan hanya merupakan satu kegiatan dalam promosi. Dalam promosi penjualan ini, perusahaan menggunakan alat-alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi, hadiah, dan sebagainya. Jadi, kegiatan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan promosi yang lain. Yang keempat ada publisitas. Bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan mengulas informasi atau berita tentangnya. Pengembangan komunikasi atau promosi yang efektif. Untuk mengembangkan komunikasi yang efektif, maka diperlukan suatu program dan langkah. Kotler 1995, yaitu
Yang pertama, mengidentifikasi target audience. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, menyeleksi saluran komunikasi. Yang kelima, menetapkan jumlah anggaran promosi. Yang keenam, menentukan bauran promosi. Yang ketujuh, mengukur hasil-hasil promosi. Serta yang kedelapan, mengelola dan mengkoordinasi proses komunikasi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.